Oke, perkenalkan kita dari kelompok satu. Kelompok satu itu ada Noni, Postino, Raymond, dan Marlin. Oke, tokoh yang menginspirasi dalam bidang kewirausahaan itu ada Erika Ricardo. Dia merupakan seorang pelukis, konten kreator, dan pembisnis. Dia membuka bisnis bernama By Painters, di mana dia menjual kit untuk melukis. Bisnisnya berawal dari passionnya dalam bidang melukis, lalu dia mulai membuat konten melukis di sosial media. Pada tahun 2018, dia juga menerima tantangan-tantangan melukis daripada followersnya. Dari kecil, Erika memiliki bakat melukis yang sangat baik. Tetapi karena nilai akademisnya yang kurang, dia sering remedial. Orang tuanya menyembunyikannya dan bahkan membuang lukisannya. Sikap yang dapat kita teladani yaitu kreatif, pantang menyerah, inovatif, konsisten, dan lain-lain. Produk yang kita akan jual di kewirausahaan itu adalah kopi dalgona dan kopi susu brown sugar. Budget yang kita gunakan itu untuk kopi dalgona itu susu full cream harganya 22.400. Kopi Nescafe itu udah kita di rumah. Gula pasir juga kita di rumah. Kopi susu brown sugar itu harganya sekitar 13 sampai 22.000. Itu masih perhitungan. Susu full creamnya 22.400 dan kopi Good Day bubuknya itu 14.000 ya. Jadi kenapa kita pakai yang di rumah tapi kita nggak beli itu karena kita makainya produknya yang friendly budget. Oke, next. Cara promosinya itu kita menggunakan teknik inbound dan outbound. Jadi kita pakai dua-duanya. Yang belum tahu inbound itu apa? Inbound itu kita kayak melakukan advertising atau kita mempromosikan produk kita lewat sosial media. Apa sih kelebihan dan kekurangan dari inbound ini? Kalau kelebihan dari menggunakan teknik inbound ini, kita bisa mencangkup komunitas atau customer yang mungkin bisa jadi di luar sekolah, atau mungkin sekolah seberang kita itu Kristoforus, dia lihat produk kita, dia datang ke tempat kita buat beli produk kita. Habis itu kekurangan dari inbound itu, kita nggak bisa mastiin customer itu bakal datang, atau kita mungkin kalau kurang info dikit, itu bakal jadi kesalahan besar dan orangnya nggak bakal datang buat beli. Contohnya, mungkin kita lupa taruh alamatnya, kita lupa taruh sekolahnya di mana. Oke. Lalu kita ada outbound. Outbound itu kita kayak kontak temen, kita kasih brosur-brosur ke temen, tawarin ke keluarga, kayak kita kejar customer kita buat beli produk kita. Jadi kelebihan dan kekurangan dari outbound ini, kelebihannya kita bisa face to face sama orang, jadi kita kayak bisa dapat feedback pas kita jelasin mungkin. Dan yang paling krusial ini mungkin dari customer itu yang kasih rekomendasi ke kita, mungkin gulanya jangan terlalu banyak, brown sugar dikitin dikit gitu. Habis itu kekurangan dari outbound ini kita apa ya? Mikir dulu, Sar. Kayaknya kekurangannya nggak ada, Sar. Oke, next. Cara produksi dari kopi dalgona itu adalah produk pertama kita. Bahan yang dibutuhkan itu kopi, gula pasir, air panas, dan susu full cream. Alat yang dibutuhkan untuk membuatnya saringan, piring, sendok, dan termos. Proses pembuatannya itu kita membandingkan dulu kopi, gula pasir, air panas sampai 1:1:1, lalu masukkan itu ke piring, lalu dikocok dengan saringan sehingga berbusa. Kemudian tuangkan susu ke gelas, lalu taruh kopi dalgona di atas susu. Lalu kopi dalgona siap disajikan. Untuk produk kedua, kopi brown sugar, kopi susu brown sugar. Bahan yang dibutuhkan itu brown sugar, bubuk kopi, susu, air panas. Alat yang kita butuhkan adalah termos untuk menyimpan air panas, sendok, dan sumpit. Cara membuatnya itu masukkan bubuk kopi ke dalam gelas,
lalu masukkan air hangat, lalu aduk hingga kopi larut, lalu tunggu sekitar 1 menit untuk pendinginan. Jadi pas mau dimasukin susu itu susunya itu nggak ikut panas, soalnya susu yang kita pakai kayaknya bakal susu dingin. Lalu masukkan gula pasir, brown sugar, lalu aduk hingga merata. Lalu masukkan es jika ada. Oke, lanjut. Udah, Sir. Sekian dari presentasi dari kelompok 1. Terima kasih. Iya, terima kasih Raymond. Mungkin Pak Kris ada tanggapan? Before that, ya kita beri plus lah buat kelompok Raymond. Yuk, mantap, bagus. Jadi, Raymond membahas 2 produk, Dalgona dan what the others? Kopi susu brown sugar. Oke, kopi susu dan brown sugar. The best idea itulah the best idea from Raymond's Group ya. Jadi nanti kita akan analisis SWOT-nya. Analisis SWOT-nya itu apa? Strength, weakness, kemudian threat-nya bagaimana. Nanti bolehlah disortir ya. Produknya ini kalau dianalisis dengan SWOT bagaimana. Yang akan Pak Kris bawakan presentasinya nanti. Untuk selanjutnya, bagaimana kalau kita mendengarkan the other group, the other kelompok? Ya, Sir Caleb ya? Iya, Sir, boleh. Ya, kelompok kedua siapa? Oke, silakan. Kami kelompok 2 ingin menjelaskan tentang tokoh inspirasi dalam menjalani kegiatan kewirausahaan. Di sini kami memakai tokoh Erika Ricardo. Sebelumnya, kelompok kami terdiri dari Celine, Jaslyn, dan saya Gisela. Oke, di sini ada biodata seorang Erika Ricardo. Dengan nama lengkap Erika Ricardo, nama panggung Erika Ricardo, nama panggilan Erika, tanggal dan lahirnya 2 Juni 2002, dan dia umur 20 tahun. Kewarganegaraan Indonesia, pendidikan, Universitas Prasetya Mulia, dan agama Kristen. Awal mula bisnis. Semuanya bermula dari kebiasaan Erika Ricardo yang tidak suka meminta uang dari orang tuanya, walaupun terlahir di keluarga berada. Erika sangat malu ketika harus meminta uang pada orang tuanya. Seiring waktu, Erika mulai memiliki mindset bahwa ia ingin mandiri secara finansial sejak muda. Sejak duduk di bangku SD pun, ia sudah memulai bisnis kecilnya, yaitu jualan stiker. Erika mengaku beruntung karena sering diajak ke luar negeri oleh keluarganya. Namun ia tak mau melewatkan kesempatan untuk bisa memulai bisnisnya. Saat duduk di SMP dan SMA, Erika juga tak tinggal diam. Ia juga membuka jasa gambar untuk dijadikan hadiah dan menjual buket bunga. Kecintaan Erika pada seni gambar pun makin menjadi hingga akhirnya ia membuat konten di TikTok. Selain dapat uang dari penghasilannya sebagai content creator, Erika juga membuka bisnis yang omsetnya tak kalah menggiurkan. Di usianya baru 18,
Erika Ricardo kini sukses menjadi content creator dan pembisnis muda. Erika membangun By Painters, Paint by Number Kit, yang yaitu melukis dengan angka. Ide bisnisnya ini muncul setelah Erika berdiskusi dengan saudara perempuan dari kekasihnya yang mengatakan, kalau kita melukis serupa terjual habis di Australia. Erika akhirnya dibantu sang kakak untuk menjalankan bisnis tersebut. Minggu pertama, sebanyak 300 pieces ludes terjual karena kekuatan TikTok-nya. Kini dalam sebulan, Erika bisa menjual 800 hingga 1.000 pieces kit lukisan dengan total dengan total penghasilan yang mencapai ratusan juta rupiah. Belum lagi dari TikTok-nya yang followersnya mencapai 8 jutaan. Sekian presentasi kelompok 2 ini, terima kasih. Iya, terima kasih kelompoknya Gisela. Ada trouble dalam hal suara, Jesselyn? Kenapa ada tadi kejadian? nge-lag, Sar, Nge-lag. internetnya. Ya, mantap ya kelompoknya Gisela. Gisela, kita beri applause lah kelompok Gisela. Mantap. Yang Pak Kris tangkap sih dari presentasinya kelompoknya Selin, Gisela, dan Jesselyn. Pertama, si tokoh ini yang bernama Erika ya. Yes, sir. Dia ini memiliki strange, artinya strange-nya itu dia mau sukses. Dia nggak mau meminta walau dia orang berada. Itu tadi poin yang Pak Kris lihat. Kemudian dia punya strength yang lain adalah, itu kan dari personal ya. Strength dari personalnya, motivasinya itu kuat. Strength yang kedua adalah dia mempunyai kemampuan dalam media sosial. Memang nggak bisa dipungkiri ya anak-anak ya. Zaman sekarang ini, dewasa ini ya, media sosial itu pengaruhnya kuat. Itu yang Pak Kris bisa tangkap dari presentasinya Selin, Jesselyn, dan Gisela. Oke, itu yang Pak Kris sampaikan. Bagaimana menurut Sir Caleb? Iya, nanti kita akan lihat lebih jauh ya terkait yang tadi Bapak sempat singgung, yaitu terkait SWOT. Ya, apa sih itu SWOT? Hubungannya apa, Sir? Itu nanti kita akan ke sana. Tetapi saya akan coba menanggapi gitu ya, tanggapan dari si pendengar ini. Ya, bagus sekali tadi kelompok Gisel mengambil contoh Erika Ricardo, ya, seorang muda yang lahir tahun 2002 ya. Itu berarti sekarang dia tadi umurnya 20 ya, 20. Nah, ini contoh yang bagus ya teman-teman sekalian, bahwa keinginan kita atau katakanlah cita-cita untuk membuat sesuatu dan menjadikan itu sukses dapat dimulai dari sejak dini gitu ya. Itu yang menjadi garis besarnya. Jadi seperti Erika tadi, sejak usia muda dia memiliki keinginan yang kuat, tekad yang kuat, dia sudah tahu apa yang menjadi kesukaannya, ya kan? Tanpa perlu menunggu sampai dia tua, tidak perlu. Bahkan di usia 20 tahun pun dia ingin membuktikan bahwa sejak saat ini aku bisa gitu.
bisa untuk sukses, membuat sesuatu, karyanya dikenal orang. Nah, biarlah ini menjadi inspirasi kita ya. Meskipun pada awalnya kita tahu tadi perjuangannya dia sempat dibuang lukisannya ya kan, gitu kan tadi ya. Terus juga secara akademik mungkin tidak terlalu menonjol, tetapi dia punya kelebihan dalam bidang lain, yaitu tadi dalam hal melukis. Gitu. Nah, itu adalah strength-nya, salah satu kekuatan dia. Jadi dia sudah mengenali apa yang menjadi kelebihannya, yaitu oke, aku jago melukis, ya kan? Dan aku ingin menekuni bidang melukis ini. Dan aku juga ingin berkarya lewat lukisan-lukisan yang aku hasilkan. Seperti itu. Maka itu dia dengan tekad yang sangat kuat ini, dia ingin menjual karyanya ke publik. Nah, ditambah lagi, ya tadi Pak Chris bilang bahwa salah satu strength lainnya adalah TikTok. Ya kan, social media ini kan sangat luar biasa ya. Hampir semua kita punya smartphone. Dan TikTok adalah salah satu platform yang paling populer gitu. Jadi dia manfaatkan. Nah, itu nanti akan dibahas juga tuh ya, terkait memanfaatkan kesempatan, ya, opportunity, ya, bahwa di sosial media ini di era sosial media ini kita dapat gunakan platform-platform yang ada untuk mempromosikan apa yang menjadi keunggulan kita. Seperti itu. Bagus, terima kasih kelompok 1 dan kelompok 2. Luar biasa, kami sangat apresiasi ya. Dan tadi kelompoknya Raymond juga sudah menjelaskan terkait rencana-rencana produk yang kira-kira yang akan dijual, seperti coffee tadi ya, Dalgona Coffee and Brown Sugar Coffee, dengan sedikit detail terkait anggaran, budget ya, anggaran atau budget, biaya produksi, cara memasarkannya, tadi ada inbound, ada outbound gitu ya, dan lain sebagainya. Nah, mungkin nanti Serkis di waktu-waktu berikutnya ataupun di jam-jam berikutnya akan menjelaskan terkait SWOT seperti itu ya, dan nanti Pak Sis akan menanggapi terkait detail-detail lainnya dari hasil presentasi mereka. Seperti itu ya, Serkis ya? Iya, Pak. Kita jeda dulu sejenak. Belum. Ya? Tepuk semangat dulu. Oh ya, tepuk semangat. Ayo anak-anak, ayo tepuk semangat dulu. Oh ya, tepuk semangat. Ya, Gimana, Sir? Coba buat. Boleh, tepuk semangat. Tepuk salut ya. Tepuk salut. Tepuk Mana, salut Sir? aja. Tahu nggak tepuk salut? Masih ingat ya? Tepuk salut. Masih ingat nggak tepuk salutnya gimana? Yuk. Gimana, Sir? Bimbing yuk. Oke. Tepuk salut. Jempol, jempol. Jempol, jempol. Jempol, jempol. Jempol, jempol. Salut. Salut. Gitu ya. Oke, salut buat kalian semua. Selin, Gisela, Jesselyn, Marlin, Raymond, Postino, dan Noni. Kalian luar biasa semua. Sudah dipresentasikan dengan baik. Dan biarlah apa yang sudah didapatkan hari ini menjadi bekal buat kalian nih. Bahwasanya kalian mampu nih membuat suatu presentasi yang sudah baik sejauh ini. Untuk selanjutnya bagaimana Sir Caleb kegiatannya? Oke, kita jeda dulu sebentar ya. Nanti kita free time dulu setelah ini. Nanti setelah itu Pak Aceh akan coba jelaskan ya terkait SWOT. Begitu ya, Sir ya. SWOT itu apa? Atau sekarang aja saya jelaskan. Nanti saya langsung minta hasilnya dari anak-anak. Oke, boleh. Nggak sampai kok 3 menit, 2 menit. Boleh ya? Boleh. Silakan. Masih semangat ya? Tadi kan tepuk salut. Ya, tepuk salut. Senyum dulu sama senyum. Smile. Ya, masih suka cita ya. Senyum.
Ya, oke silakan Oke. Sir, kalau ada waktu silakan. Oke, anak-anak, mari kita lanjutkan untuk ya Pak Kris taking time for 2 minutes. So I hope you still focus on me. So your focus on my presentation right now. Okay? Please be attention, be quiet, dan tolong perhatikan. As you can see in this slide, SWOT, it means strength, weakness, opportunity, and threat. You can see like this picture, okay? And what the other text? SWOT, dikatakan di sini kan, SWOT itu analisis creative planner. Creative planner itu apa nih? Entrepreneur, creative planner. Apa sih yang Noni tahu? Ada yang tahu kah creative planner itu apa? Serkale, bagaimana creative planner dari bahasa Inggrisnya ini? Dia mempunyai jiwa yang kreatif untuk membuat suatu produk, dan produk itu dia coba pasarkan dan tekuni ke publik. Kurang lebih demikian ya, Sir ya? Iya, jadi creative planner itu memiliki jiwa yang kreatif. Thank you, Sir. Selanjutnya, kita ambil nih SWOT itu pengertiannya. Faustino, tolong dibacakan dulu di slide. SWOT itu pengertiannya apa? Faustino, are you still with us? Halo? Halo, Faustino? Oke, Raymond, please read this word. SWOT analisis adalah merupakan metode perencanaan strategis yang dibuat untuk mengevaluasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman dalam suatu proyek bisnis atau perusahaan atau suatu spekulasi bisnis. Keempat faktor itu adalah yang membentuk akronim SWOT, Strength, Weakness, Opportunity, and Threat. Iya, Raymond, menurut Raymond yang tadi dipresentasikan, apakah sudah menyinggung SWOT? Menurut Raymond? Untuk ancaman sama peluang belum. Iya, berarti sudah menyinggung ya. Jadi SWOT itu adalah kemampuan untuk mengevaluasi baik dari kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Itulah pengertian dari SWOT menurut Wikipedia. Selanjutnya, SWOT, strength. Strength itu pengertiannya bagian dari analisis kekuatan. Jadi, setiap situasi apapun kondisi yang merupakan gambaran kekuatan dari suatu organisasi atau perusahaan yang pada saat ini, yang harus dilakukan dalam menggunakan analisis ini adalah setiap perusahaan atau organisasi perlu menilai kekuatan dan kelemahan. Di Raymond tadi ada kelemahan nggak dijelaskan? Kelemahan dari teknik pemasarannya, Sir. Oh, kelompoknya Raymond ada bagian kelemahan, yaitu pemasarannya ya? Iya, Sir. Yang kelemahannya itu bagaimana maksudnya, Raymond? Tolong spesifik dulu. Kan ada inbound sama outbound, Sir. Kalau inbound itu kan kita memasarkan produk kita lewat sosial media atau advertising. Kalau outbound itu kayak kita kejar customer kita buat beli produk kita. Jadi kalau kelemahan di inbound itu kita nggak bisa terlalu maksa orang gitu buat beli. Jadi kayak orangnya informasinya terbatas di sosial media. Tapi kalau outbound itu kayak informasinya kita bisa lebih tahu dari mereka. Jadi kayak kita bisa dapat feedback pas kita presentasi. Kalau kelemahan dari outbound itu nggak ada, Sir. Mungkin outbound itu menurut Pak Kris pemasarannya lebih lama karena itu, Sir. Kalau outbound itu pemasarannya terbatas buat customer. Jadi kayak cuma orang-orang sekolah doang. Iya, outbound. Berarti kekuatannya
di produk Raymond? Keunggulannya? Apa Raymond keunggulannya? Menurut saya keunggulan dari produk kita itu pertama higienis dalam pembuatannya. Maksudnya kayak nggak perlu sampai perlu tangan, motong-motong gitu. Jadi semuanya itu udah dalam packaging, tinggal kita tuang gitu, Sir. Oke, Habis itu, kelompoknya Gisela? Kelompoknya Gisela? Strengths-nya yang menjadi strengths dari produknya Gisela yang secara umum ya, kan memang belum dipresentasikan. Tapi kan produknya sudah ada kan ya? Kira-kira kelompoknya Gisela apa kekuatannya? Ya sama sih Sir, higienis juga. Kayak jasuknya tinggal dituang gitu kan, terus tuang susu keju gitu-gitu. Higienis ya. Nah, selanjutnya oke, kalian sudah melewati fase di mana kalian memahami strength kalian itu di mana. Bukan begitu ya, Postino ya. Kemudian the other text is weakness. If you know about your strength, but you have to know the other side is weakness. So, harus balance. Kalau ada kelemahan, pasti akan ditutupi sama kelebihan. Dan yang terpenting, bagaimana kalian mengendalikan kelemahan itu. Ketika kalian mampu mengendalikan kelemahan itu, disitulah turning baliknya untuk kalian mampu mengelola produk kalian. Kalian bisa bacakan, untuk menghemat waktu, kalian bisa membaca sendiri. Poinnya adalah kelemahan, weakness. Tadi sudah dibacakan oleh Raymond dan Gisela juga, bahwa kelemahannya di kelompok Raymond itu terletak di pemasarannya. Boleh nih kalian cari lagi kelemahan yang apa sih kelemahan yang kalian hadapi kalau kalian memasarkan jenis produk dalgona kah, kopi kah, atau Gisela tadi apa produknya? Jasuknya sama sosis Jasuke dengan bakar. sosis bakar. Itu ya, dicari kelemahannya. Selanjutnya the other slide is opportunity. What it means. Itu pengertiannya dari analisis peluang. Peluang berkaitan dengan permintaan dan penawaran. Ketika ada permintaan, disitulah titik letak peluang. Kalian tentukan dulu peluang kalian itu apa. Kalian tentukan dulu permintaannya itu apa. Kalau Gisela melihat ternyata di acara graduation pasti kan membutuhkan tenaga. Berarti energi habis dong ya Gisela ya. Dan mereka pasti makan atau mungkin haus. Nah, itulah termasuk peluang. Dicatat peluangnya apa, permintaannya nanti apa, dan kalian analisis, kalian letakkan di buku catatan kalian. Oke, paham ya? Cukup sekali pahamnya. Kalau 2 kali, hampa 1 kali. Ya. Selanjutnya ada treats. Treats itu apa? Postino? Postino pernah merasa terancam nggak? Postino? Postino, treats itu apa sih? Treats. Iya, treats. Terancam. Iya, terancam. Pernah terancam nggak, Postino? Dikejar anjing tuh. Oh, iya ya. Dikejar anjing termasuk ancaman loh. Jadi, kalau Postino baca pengertiannya ini, treat itu apa? Kalau dilihat analisis SWOT. Silakan, Postino.
apa gitu, kayak misalnya ada bencana yang datang, reaksi Mm-mm. psikologis buat apa gitu, tiap manusia buat kabur apa gitu, yang situasinya. Hmm. Jesselyn, kalau misalnya kalian kan nanti yang memasarkan produk kalian, kira-kira misalnya, penampilanku bagaimana nanti ya? Aku pakai baju apa ya? Aku pede nggak nanti kalau jual produkku sendiri? Itu termasuk ancaman nggak, Jesselyn? Hmm, Misalnya nih, aku nanti pakai baju apa ya? Kemudian aku pede nggak jual produkku? Terus ada yang mau beli nggak sih produkku gitu kan dibilang dalam hatinya misalnya. Ancaman nggak sih? Ancaman kah, Jess? menurut aku nggak. Enggak ya. Kalau dari segi ancaman apa yang menurut Jesselyn? Ya, dari teksnya ini, apa sih yang menjadi ancaman? Atau apa sih yang kondisi dari ancaman dari suatu perusahaan atau organisasi dalam menjalankan suatu usaha? Sukses nggak sih nanti usahaku ini gitu? Kalau menurut Pak Kris itu ancaman, tapi dari psikologinya. Karena ya tetap aja kalau kalian mau menjualkan produk ya, pasti kalian memiliki kepercayaan diri yang harus kuat dulu. Bahwasanya yang paling diminta, yang paling ada permintaan banyak, pasti di situ banyak peluang. Dan kalian harus percaya diri juga bahwa yang kalian pasarkan itu memang sudah menjadi permintaan, memang sudah menjadi kebutuhan. Jadi kalian merasa percaya diri dengan produk yang kalian jual gitu. Tentang hal higienis, berarti kalian kan menyampaikan bahwa oh ini produk kami higienis loh, dan memang ini sudah suatu makanan kekinian loh. Kopi juga kan manis dan bisa dinikmati oleh teman-teman atau Bapak Ibu guru gitu. Jadi ada kebutuhan yang menutupi ancaman gitu. Nah, itu salah satu aspek di bagian kemampuan diri kita untuk membangun entrepreneurship kita atau creative entrepreneurship kita. Jadi, ancaman itu bisa dari luar, bisa dari dalam. Bisa dari dalam itu contohnya pikiran kita merasa, wah, produkku nanti laku nggak. Ancaman yang lainnya bisa dari luar, contohnya apa yang bisa kalian berikan contoh kalau ancaman dari luar? Bila kalian memasarkan sosis, jasuke, susu, kopi dalgona, brown sugar, apa? Gisela? Pesaing. Pesaing, ya trade ya, ancaman pasar lah ya, kita istilahnya ngambil pasar. Nah itu yang perlu dicatat, begitu ya. Kemudian yang terakhir ada, udah selesai ya, SWOT, ingat SWOT, strength, weakness, O-nya tadi itu apa, Faustino? Faustino, O tadi apa? Urutan. Yang O. Oh, Iya, pengertian O dari SWOT. Apa? Opportunity ya, opportunity, kesempatan. Nah, contoh kasusnya adalah Mark Zuckerberg. Siapa pendiri Facebook? Mark Zuckerberg. Kemudian contoh kasusnya adalah siapakah? Ini kita pengenalan dulu tokohnya nih. Tadi kan udah disuruh nih
Siapa sih tokoh yang membuat kalian terinspirasi? Tadi ada Erika namanya. Nah, coba kita ambil ke Mark Zuckerberg. Jadi remaja si yang satu ini, dia itu seorang remaja. Ternyata remaja itu memiliki banyak ide, banyak kekuatan, banyak relasi. Itulah keunggulan anak-anak muda ini. Dan Mark Zuckerberg ini adalah dia memiliki ketertarikan. Jadi di mana ada passion, di situ ada hobi. Benarkah demikian? Benar kan ya? Ada passion, pasti di situ ada hobinya di situ. Ada passion itu tahu kan? Passion itu bidang dia lah, pekerjaan dia yang membuat dia senang. Sesuatu pekerjaan yang dia tekuni, dia senangi, dan dia happy menjalankan itu. Itulah passion-nya. Pengertian dari passion. Ternyata Mark Zuckerberg ini punya kemampuan dalam komputer programming. Tapi ada yang lain. Dia remaja yang putus sekolah. Siapa sih tokoh-tokoh yang terkenal yang putus sekolah? Mark Zuckerberg satu. Albert Einstein juga ya. Albert Einstein kan dikenal dia di DO ya, drop out, dikeluarkan dari sekolah. Tapi apa yang terjadi? Dia menjadi tokoh ilmuwan. Tapi bukan berarti kalian ini harus putus sekolah loh ya. Bukan, maksudnya lingkungan aja yang mungkin tidak mendukungnya. Kemudian dia salah satu miliarder termuda di dunia. Itu kan di internasional. Siapa sih tokoh miliarder di Indonesia saat ini yang kalian tahu, yang kalian ketahui? Selin, tokoh terkaya yang ada di Indonesia yang Selin ketahui. Postino, atau Postino menjadi tokoh miliarder. Kemarin ketemu di Google tapi lupa namanya, itu sesuatu tua banget orangnya. Banyak lah ya tokoh-tokoh termuda. Michael Bambang Hartono. Nah, itu termasuk. Nah, kalian cari tahu lah ya siapa sih tokoh-tokoh terkaya yang ada di Indonesia dan bisa menjadi inspirasi buat kalian. Kemudian strengths-nya, kalian tulis nih, strengths-nya itu dia memiliki skill programming. Kemudian dia memiliki ide-ide inovatif dan menyenangkan. Selanjutnya ada kemampuan kelemahannya itu di sini ya, kelemahannya dia tidak memiliki gelar pendidikan yang berarti. Lalu ada weakness atau kelemahan. Di weakness ini dia tidak memiliki gelar pendidikan yang berarti. Jadi gelar pendidikan terakhir MZ itu bagian stratanya SMA dan kursus persiapan kuliah, kursus persiapan masuk kuliah dia di Phillips Exeter Academy. Ia tidak menyelesaikan gelar sarjananya di Harvard University. Ini salah satu Amerika ya, kalau nggak salah ya, universitas di Amerika yang terakreditasi A kalau nggak salah ya, udah sangat baik nih. Siapa yang mau kuliah di Harvard University? Selin, Gisela, Evelyn, mau? Harus bersaing lah ya kalau misalnya masuk perguruan tinggi sekelas Harvard. Selanjutnya opportunity. Opportunity-nya apa? Fakta, kenyataannya, kan tadi Pak Kris bilang kan, opportunity itu pasti ada permintaan, ada penawaran. Jadi, faktanya bahwa sosial media pendahulunya ternyata sangat banyak diminati. Ya kan, permintaan kan ya? Peminatnya banyak. Ada permintaan, pasti ada penawaran. Prinsip ekonominya seperti itu. Kemudian target pasar global. Ternyata permintaannya itu seluas pasar global loh. Para penggunanya itu internet. Jadi tidak terbatasi oleh outbound. Dia sifatnya inbound ya gitu ya. Intinya dia bisa mencapai ke semua wilayah. Itu opportunity-nya. Poinnya adalah di mana ada permintaan pasti ada penawaran.
contoh kasus yang lainnya adalah threats, ancaman. Jadi sosial media terdahulu penggunanya sudah sangat banyak dengan capital. Tadi yang dibilang Gisela, pasar yang lain ada. Jadi itu termasuk ancaman. Jadi sosial medianya banyak seperti Friendster, MySpace, Second Life, Workout, etc. Nah, coba kita sedang mengambil pasar nih, Dan kalau kita mengambil konsumen, kita harus realistis. Yang paling diutamakan itu adalah ada permintaan pasti ada penawaran. Kalau misalnya kalian cek di Shopee lah contohnya, apa sih yang kalau kalian perhatikan di Shopee itu mencari produk kan pertama, ketikan produk bla 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 gitu kan. Yang paling kalian cari apa? Produk terlaris ya kan? Oh, produk terlaris atau sudah berapa yang terjual? Berapa 10.000 kah, 100.000 kah? Nah, itu termasuk sortiran untuk kalian memilih satu produk. Dan perlu kalian kelebihannya kalau kalian jual di sekolah, Bapak Ibu guru pasti mau beli. Itu kelebihan loh termasuk. Jadi kalian udah punya pasar, tinggal kalian olahlah. Termasuk ada ancaman yang harus kalian tanggulangi. Kemudian apakah idenya diterima oleh sekitar, oleh konsumen? Tentulah harus kalian pertimbangkan. Kalau saya jual ini, nanti diterima enggak? Gitu. Cukup ya presentasinya hari ini? Paham? Paham? Apakah? Paham ya? Ya, apakah ada pertanyaan dari teman-teman sekalian? Gisela, Selin, Noni, Merlin, Raymond, Postino. Paham, Sir. Giselin. Nah, ditulis ya di buku tulisnya. Oke. Oke, Ya. Sir. Demikian Ya, pemaparan saya, Sir. Boleh diarahkan untuk tepuk salut lagi. Ice breaking dulu. Oke. Tepuk salut. Jempol. Jempol. Halo. Salut. Ya. Oke, Sir. Terima kasih untuk pemaparan hari ini terkait SWOT ya. Strength and then weakness. Saya izin dulu ya, Sir ya. Oke. Strength, weakness, Thank you, opportunity, and threat. Oke, anak. Kan kita jeda dulu nanti sampai nanti saya beritahu di grup mungkin sekitar 11:30 atau jam 12 ya. Nah, dari tadi yang dari produk yang kalian coba hasilkan atau coba pasarkan gitu ya, coba jual, coba kalian lihat kembali di situ dan coba analisis kira-kira apa yang menjadi SWOT-nya, strength-nya apa dari produk ini, kemudian kelemahannya apa, ya, weakness-nya apa, kemudian opportunity-nya seperti apa. Ketika you mencoba menghasilkan atau menjual produk ini, kira-kira apa peluangnya nanti, baik untuk kita yang menjual ataupun orang yang membeli. Dan threat-nya yang tidak juga dilupakan. Kalau saya menjual seperti ini, kira-kira ada nggak ancaman ataupun katakanlah kendala yang akan dihadapi ketika saya menunjukkan produk ini atau menawarkan produk ini kepada orang lain. Seperti itu ya. Coba nanti kalian didata di situ. Jadi dari pemaparan kalian tadi, jelaskan apa yang menjadi SWOT dari produk yang akan dihasilkan. Seperti ini ya, students. Oke, bisa?
Oke, ya ini lagi sini ya. Oke, nah ini yang berikutnya ya guys ya. Coba diskusi lagi ya. Jelaskan apa yang menjadi SWOT dari produk yang akan dihasilkan. SWOT itu tadi strength, ya. Strength-nya apa, weakness-nya apa, oke, peluangnya seperti apa, dan ancamannya seperti apa. Oke? Bisa kira-kira student? Bisa ya? Can you do it? Bisa ya? Oke, silakan kembali berdiskusi. Boleh ke breakout room diskusi kelompok atau kalau mau live juga boleh. Nanti kita coba sama-sama saling ngobrol lagi, oke? Any questions? Any questions? No. No questions ya? Oke, kita coba diskusi setelah ini terkait SWOT produk kalian ya. Oke, see you later. Bye.